Halo guys, ketemu lagi dengan saya Tuner Jaya Channel. Dalam video dan kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Ninja 250 karbu, karena banyak juga yang bertanya tentang bagaimana cara pemasangan di silinder head Ninja 250 karbu. Karena banyak bengkel-bengkel itu asal dipasang kemudian terjadi trouble kembali di motornya. Jadi saya akan memberikan beberapa tip yang biasanya saya lakukan ketika membongkar mesin Ninja 250 karbu ini. Jadi itu bisa Anda adaptasikan di bengkel Anda, karena kalau misalkan ini trouble lagi Anda harus turun lagi dan itu membutuhkan waktu dan juga tenaga juga guys. Oke, di sini di depan saya ada silinder block dan juga silinder headnya ya. Jadi di Ninja 250 karbu ini boringnya ini bisa dilepas ya. Nanti tak lihatkan fotonya. Ini sudah pernah saya bahas di video saya yang lama, Anda bisa mengunjunginya. Ini silinder block dan silinder head ya. Paling banyak problem itu ketika Anda sudah ganti klep ataupun sekir ulang klepnya. Ini penataan di SIM-nya ya, ini kan sudah saya set ya. SIM klepnya itu harus pas ya. Jadi misalkan Anda pengecekan ketika di bawah itu tidak pas, itu akan susah nyala dan biasanya motor itu trouble, merebet. Biasanya seperti itu. Jadi yang paling sering saya jumpai itu dari biasanya motor kiriman dari bengkel lain itu problemnya sepele sebenarnya dari SIM ini. Ini innya 15, ini intake ya, ini ek, dan eknya ini biasanya saya pakai 20 ya. Kemudian bisa ke sini kameramen ya. Nah ini sudah saya set, sudah saya fuller, dan yang biasanya ini sering Anda perlu cek itu ini di posisi tapet atau penutup SIM-nya. Ini usahakan dia bisa gerak gini guys. Ya bisa gerak. Biasanya kalau misalkan ini rapat, dia nggak bisa gerak, naik turun dari klep itu akan terhambat dan bisa menyebabkan klep itu bengkok, dan starternya bisa susah karena gerak naik turun klepnya ini terhambat dari sisi ini. Kebanyakan seperti itu ya. Ini perlu dicek ulang. Terkadang kalaupun SIM-nya ini sudah pas, cuma karena masalahnya sepele, tapetnya ini dia nyangkut, itu akan susah guys ya. Untuk SIM biasanya saya pakai 20 in dan eknya 25, itu standarnya. Kalau misalkan Anda mau merubah enggak apa-apa, yang penting enggak beda jauh. Dan intinya kalau dia terlalu rapat, biasanya starternya ini susah guys. Ya, untuk di bagian head di sini. Kemudian yang kedua di sini. Ketika Anda memasang baut ini, baut yang tutup ini, usahakan memakai kunci torsi ataupun momen, karena ketika penekanannya ini dia terlalu rapat, ini noken as ini akan rapat, dia nggak bisa gerak bebas seperti ini ya. Harusnya nanti ketika ini dipasang kemudian dirapatkan, dia masih bisa bergerak seperti ini, harus gerak bebas. Karena kalau dia geraknya tidak bebas, ini akan menghambat perputarannya di camshaft ataupun di noken asnya guys ya. Jangan lupa ini pas presisi ini dulu. Nah karena ini patah, dulu masangnya nggak pas, akhirnya patah. Jadi masangnya dia kurang pas, dipaksa akhirnya dia patah di sini ya. Biasanya ini kan ada urutannya, harusnya disesuaikan. Ini sudah ada nomornya ya, dirapat rata dulu kemudian ditorsi, ini ada angkanya. Jadi pabrikan itu sudah memberikan solusi bagi mekaniknya, tinggal Anda mau ngikut standarnya atau enggak guys ya. Ini di bagian headnya. Kemudian untuk di blok ya, ini bloknya dalamnya sudah ganti seal baru, sudah bisa Anda lihat di linknya. Kemudian nanti ketika mau pasang, ini harus Anda scrub. Usahakan ini rata. Anda scrub pakai mesin bisa, pakai kaca bisa. Usahakan ini rata guys ya.
Ini rata. Kemudian di bagian ini juga harus rata, guys. Nah, ini. Lihat ya. Bisa? Ini harus dipapas rata agar tidak terjadi kebocoran di kompresinya nantinya, guys. Karena kalau ini misalkan kurang presisi, nanti Anda akan bongkar lagi, guys. Di bagian ini ketika ini tidak rata. Oke, dan untuk di mesin ini nanti di baut ini, baut sunduk ya, ataupun baut ini kita ambilkan dulu. Nah, baut ini kan di sini nanti. Usahakan ya, ini bautnya. Ketika masang baut ini harus ditorsi, guys. Misal Anda tidak tahu urutannya, urutan pemasangannya dari yang dalam keluar. Jadi yang dalam ini dipasang dulu, baru yang samping-samping dipasang, guys. Usahakan ini memakai kunci momen dan kunci torsi. Karena kalau enggak nanti dia posisinya bisa gini. Dan itu terjadinya bukan langsung ya. Biasanya jenjang 2-3 bulan motor itu akan kompresinya akan sedikit hilang. Apalagi motor-motor lama Ninja Karbu ini perlu perawatan lebih banyak daripada Ninja FI, guys. Oke, kemudian di bagian ini, bagian samping, bagian koplingnya. Ini bagian koplingnya. Ini bagian koplingnya Ninja 250 Karbu. Ini kampas koplingnya. Ini sudah waktunya ganti, guys. Dan ini ada platnya. Banyak mekanik itu yang keliru di bagian dalamnya. Bagian di sini kan ada O-ring. Jadi lebih jelasnya saya masih nyimpen bukunya. Jadi saya jelaskan sedikit di sini. Ya. Nah, bisa di sini ya. Jadi urutannya di sini. Ini ada ring tirus. Ring tirus ini yang kecil itu dia di dalam, yang polos itu dia di sisi luar, jangan kebalik. Karena saluran oli yang di sini dia gunanya agar masih bisa keluar ke bagian kopling. Ya, ini jangan sampai kebalik. Yang fatal yang di sini. Kemudian ini ada roces, bearing rocesnya, ini ada shocknya. Kemudian baru ini hose kopling, ya. Bagian luar. Kemudian dia ada O-ring, ring ini, ring besar satu, baru dia di bagian ininya. Ini kuncinya 27. Biasanya mekanik-mekanik yang belum pernah itu karena kuncinya tidak ada, ini di betel, guys, sampai pada akhirnya rusak biasanya, guys. Ya. Kemudian untuk kampas koplingnya saya sarankan masih tetap pakai ori. Kalau racing itu saya tidak jamin, pengalaman saya lebih kuat orinya, guys. Ini yang untuk karbu agak lebar ya, kalau untuk FI dia separuh seperti ini. Cuma diameternya tetap sama, dan karbu pakai FI itu bisa, guys. Saya sarankan untuk tetap memakai orinya, karena kampas yang racing itu pengalaman saya hanya menang nama racing, tapi tidak kuat ketika dipasang di Ninja 250. Oke, kemudian yang paling terakhir itu di sini, guys. Jadi akan saya jelaskan dulu. Jadi ini kan ada dua piston ya. Ini ada magnetnya, ini ada piston 1 dan 2. Jadi kalau untuk di Kawasaki itu yang menghitung piston 1 dan 2 itu dari sebelah kiri. Ya, ini kita bahas Kawasaki ya, bukan dari Muge yang lain. Biasanya Muge lain itu dari sisi kamrat. Tapi untuk patokan di Kawasaki ini piston 1, ini piston 2. Ya. Untuk lebih detail top timing sudah pernah saya bahas ya. Jadi untuk topnya ini ada angka 2 di sini. Ini ada angka 2, nanti dia kan ada di lubang yang atas. Ini di kalter sini. Ada di atas kan. Ini kan kalternya berlubang, guys. Kalter yang ada spoolnya ini dia pas di lubang sini. Nah, lubang sini kalau dibuka nanti dia garisnya dengan ini. Nah,
Dan posisinya nanti ketika masang noken as ya, ketika bloknya itu masangnya seperti ini wis. Jadi piston yang nomor 2 itu harus di atas. Ini buat mekanik-mekanik pemula ya, yang agar prosesnya ini bisa langsung kepasang secara benar. Ya, jadi posisi topnya itu seperti ini. Jadi posisi piston 2 di atas, piston nomor 1 dia di bawah. Jadi posisinya kan geraknya ini kan 180. Jadi ini di atas dulu. Nanti topnya yang di noken as, yang in ke sana, yang ke sini. Ini sudah pernah saya bahas ya. Jadi seperti itu guys. Guys, itu tadi video singkat kita tentang Ninja 250 karburator. Jadi bagi yang ingin bertanya silahkan di komentar. Apabila saya belum sempat membalas, mohon maaf ya. Jadi minta bantuannya untuk like, subscribe channel Tuner Jaya Channel. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Tuner Jaya, like and comment and subscribe. with